Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas manajemen pemasaran. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mengenai analisis bauran produk. Merek perusahaan multinasional yang kami ambil di sini adalah perusahaan Honda. Lanjut. Baik, silakan lanjutkan oleh teman kelompok saya. Yang pertama di sini ada about company. Honda adalah perusahaan otomotif global yang didirikan oleh Soichiro Honda pada tahun 1948 di Jepang. Awalnya, Honda Technical Research Institute didirikan untuk mengembangkan mesin sepeda motor kecil. Dan 2 tahun kemudian, Honda Motor Co. Ltd. resmi dibentuk. Perusahaan ini dikenal dengan slogan The Power of Dreams yang mencerminkan komitmennya untuk inovasi dan peningkatan mobilitas manusia. Lanjut. Produk News Honda, seperti mobil, sepeda motor, peralatan listrik, mesin kelautan, pesawat terbang, dan layanan keuangan. Produk mix Honda, seperti mobil-mobil terkenal dengan berbagai macam mobil termasuk sedan hatchback, SUV, dan minivan. Model-model yang populer termasuk Honda Civic, Accord, CR-V, Pilot. Kendaraan-kendaraan ini dikenal dengan keadaan efisiensi bahan bakar, teknologi, dan inovatifnya. Sepeda motor, produsen sepeda motor tertemukan dengan rangkaian produk yang mencakup segala sesuatu seperti sepeda motor bermotif tinggi, sepeda Honda CBR, Series Gold dan Wing, skuter Honda Activa dan Vario, motor komputer seperti Supra, X dan Revo. Selanjutnya ada peralatan listrik. Honda memproduksi berbagai peralatan untuk penggunaan rumah tangga seperti generator, mesin pemotong rumput, mesin peniup salju, dan pompa air. Produk-produk ini dirancang untuk penggunaan perumahan dan komersial dan dikenal karena daya tahan dan efisiensinya. Selanjutnya ada mesin kelautan. Honda memproduksi mesin kelautan 4 langkah untuk banyak kapal. Mesin ini dikenal karena pengoperasiannya yang bersih, tidak berisik, dan dapat diandalkan. Lalu ada Honda juga memproduksi pesawat terbang. Melalui anak perusahaannya, yaitu Honda Aircraft Company, Honda memproduksi Honda Jet. Jet bisnis ringan yang dikenal dengan kecepatan, efisiensi bahan bakar, dan penggunaan aerodinamika serta material yang canggih. Yang terakhir ada layanan keuangan. Honda menawarkan pembiayaan kepada pelanggan dan dealer untuk pembelian atau penyewaan produk Honda, termasuk mobil, sepeda motor, dan peralatan listrik. Hal ini membantu memfasilitasi penjualan produk mereka. Bisa dilanjut oleh Novel. Eh, Pelebaran atau penyempitan lini produk. Pelebaran lini produk. Honda melakukan diversifikasi besar-besaran untuk menjangkau pasar baru seperti melakukan selebaran di segmen mobil listrik. Honda meluncurkan model hybrid seperti Honda Insight, Honda Accord Hybrid, dan mobil listrik seperti Honda. Selain melakukan pelebaran di segmen mobil listrik, Honda juga melakukan selebaran di segmen motor premium. Honda terus memperluas seri motor
seperti CBR 1000 RR Fireblade untuk menjangkau konsumen kelas atas. Eh, Penyempitan lini produk, Honda menghentikan produksi beberapa model yang kurang populer seperti Honda Freed di beberapa pasar untuk mengoptimalkan biaya produksi dan fokus pada model yang lebih inovatif dan lebih laku di pasaran. Selanjutnya, strategi inovasi produk. Nah, di perusahaan Honda ini memiliki tahap-tahap seperti tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap pendewasaan, dan tahap penurunan. Di perusahaan Honda ini, dari dia tahap pengenalan itu, apa yang dimaksud dengan tahap pengenalan itu adalah tahap di mana produk di perusahaan ini baru diluncurkan ke pasar. Nah, fokus dari tahap ini adalah membangun kesadaran pelanggan terhadap produk yang perusahaan Honda ini buat agar konsumen tuh sadar atau pekat dengan hasil produk yang dihasilkan oleh Honda. Nah, Honda ini pertama-tama perusahaan Honda ini meluncurkan mobil listrik Honda untuk pasar Eropa sebagai langkah adaptasi terhadap tren kendaraan ramah lingkungan. Nah, strategi ini tujuan menarik perhatian generasi muda yang peduli lingkungan. Nah, selanjutnya pada saat tahap pertumbuhan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tahap pertumbuhan atau growth stage? Tahap ini ditandai dengan peningkatan penjualan yang signifikan terhadap produk mulai dikenal dan diterima oleh pasar. Nah, di tahap ini perusahaan biasanya melihat peningkatan keuntungan di dalam perusahaan tersebut. Nah, contoh di perusahaan multinasional ini, perusahaan Honda, mereka mengalami tahap pertumbuhan, yaitu model seperti Honda CR-V Hybrid berada di tahap pertumbuhan karena permintaan SUV ramah lingkungan terus meningkat. Strategi distribusi dan promosi aktif dilakukan untuk memperluas pasar global. Nah, saat tahap ini konsumen sedang sedang tren-trennya ingin memiliki mobil yang ramah lingkungan, mobil listrik, karena mobil bensin mungkin tidak efisien dalam mobilitas konsumen karena tidak ramah lingkungan dan bisa mencemari polusi, dan bisa dibilang boros juga karena menggunakan bahan bakar bensin. Jadi konsumen memiliki alternatif kendaraan, yaitu mobil yang ramah lingkungan dan bisa menggunakan bahan bakarnya selain bensin, yaitu listrik. Nah, mobil SUV juga ini adalah tipe mobil yang bukan sangat, sedang diminati di pasaran konsumen karena emang bentuk mobil SUV ini bisa menjangkau para penumpangnya daripada mobil-mobil yang lain. Jadi, udah mobilnya ramah lingkungan, mobilnya hemat bensin juga, dan bisa dipakai oleh keluarga, mobil keluarga, mobil SUV ini. Makanya tipe mobil ini sedang diminati oleh tren pasar. Lanjut. Nah, tahap kedewasaan. Yang dimaksud dengan tahap kedewasaan ini adalah tahap di mana penjualan perusahaan ini mencapai puncaknya, tetapi pertumbuhan mulai melambat karena pasar sudah jenuh. Nah, fokus dari tahap pendewasaan ini adalah fokus beralih ke mempertahankan pangsa pasar dengan mengoptimalkan efisiensi, mengelola persaingan harga, dan menjaga loyalitas pelanggan. Nah, perusahaan Honda ini juga mengalami tahap kedewasaan seperti produk seperti Honda Civic dan Honda Beat telah berada di tahap kedewasaan. Untuk mempertahankan pangsa pasar, Honda memperkenalkan edisi terbaru facelift dengan peningkatan teknologi desain. Nah, di tahap kedewasaan ini, perusahaan Honda ini produknya yang sedang tahap puncak-puncaknya itu Honda Civic dan Honda Beat. Honda Civic dengan desain mobil dan fitur-fitur yang ada di dalam mobil, dan Honda Beat ini motor yang sedang diminati oleh tren pasar. Jadi, perusahaan Honda ini mempertahankan loyalitas pelanggan dengan meningkatkan fitur dari produk mereka, yaitu yang sedang digemari itu Honda Civic dan Honda Beat, agar tidak menurun hasil penjualannya. Jadi mereka itu lebih mengoptimalkan efisiensi dan mengelola persaingan pasar dengan fitur yang mereka sudah tingkatkan dengan menjaga loyalitas pelanggan. Nah, yang terakhir itu tahap penurunan. Apa yang dimaksud dengan tahap penurunan? Tahap ini biasanya tahap akhir di mana penjualan mulai menurun akibat perubahan
preferensi dari konsumen, teknologi baru, adaptasi dari teknologi baru, atau persaingan yang lebih baik. Biasanya produk dari perusahaan ini di tahap penurunan ini biasanya perlahan kehilangan relevansi di pasar sehingga perusahaan harus memutuskan apakah akan memperbarui produk atau mengurangi biaya atau menghentikan penjualan dari produk tertentu. Nah, seperti di perusahaan Honda ini ada beberapa ada beberapa model seperti Honda Stream atau mobil van lawas dihentikan produksinya karena permintaan terus menerus. Nah, ini kan produk dari perusahaan Honda ini Honda Stream dan mobil van lawas kan lagi turun-turunnya karena sepi peminat dari konsumen. Nah, strategi yang diambil dari si Honda ini dia memberhentikan produksi karena tidak apa ya karena tidak bisa ditingkatkan lagi permintaan dari produk ini makanya Honda lebih menurunkan atau bisa diberhentikan dari produksi ini dan meningkatkan produksi yang produknya itu sedang meningkatnya permintaan dari pasar. Nah, Honda ini menggunakan sumber daya ini untuk fokus pada inovasi baru. Nah, inovasi baru ini adalah eh, produk yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan produk ini ditingkatkan lagi inovasi dan fiturnya agar si konsumen ini lebih eh, ingin membeli produk dari perusahaan Honda ini. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi inovasi produk yang diambil oleh perusahaan Honda. Lanjut. Lalu apakah strategi berhasil? Strategi Honda cukup berhasil. Perusahaan terus berinovasi di pasar kendaraan ramah lingkungan melalui teknologi hybrid dan listrik, menjaga relevansi di tengah persaingan ketat. Produk Honda juga dikenal akan kualitas tinggi dan keandalan yang membantu membangun loyalitas pelanggan dengan menawarkan berbagai jenis kendaraan dari sepeda motor hingga mobil listrik. Honda dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Dengan strategi tersebut, Honda berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin di industri otomotif global. Lalu ada kesimpulan. Honda menunjukkan keberhasilan strategi produk melalui bauran produk yang beragam. Kelebaran lini untuk masuk ke pasar baru juga membuat Honda berhasil menyesuaikan diri dengan dinamika pasar serta kebutuhan konsumen yang beragam. Selain itu, melalui strategi inovasi yang terencana dan responsif terhadap siklus daur hidup produk, Honda berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin di industri otomotif global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.